Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanani Zumul Hakon dengan NPM 222573. Di sini saya akan menyampaikan modul pembelajaran sejarah kebudayaan agama Islam tentang Sultan Muhammad Alif Al-Fatih. Untuk materinya yaitu latar belakang kehidupan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih. Sultan Muhammad Alif Al-Fatih ini juga dikenal sebagai Sultan Mehmed II, adalah salah satu sultan yang terkenal dalam sejarah Kekaisaran Utsmani Otonom. Ia lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, Turki, dan merupakan putra dari Sultan Murad II. Sejak kecil ia telah dididik dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, Islam, segi militer, dan bahasa asing. Ia juga dikenal memiliki kecerdasan dan ketangguhan sejak muda, serta tekad untuk menaklukkan Konstantinopel yang dianggap sebagai kota paling baik secara politik maupun spiritual dalam dunia Islam dan Kristen. Pada di usianya ke-21, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, menjadikannya pencapaian besar dalam sejarah Islam dan menjadikannya salah satu pemimpin muslim yang legendaris. Penaklukan Konstantinopel ini membuka jalan bagi penyebaran Islam di Eropa dan mengakhiri Kekaisaran Banzitum. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmaniyah mengalami masa kejayaan dengan berbagai reformasi administrasi, hukum, dan budaya, serta berkembangnya ilmu pengetahuan seni. Al-Fatih juga dikenal sebagai pengusaha yang adil dan toleran terhadap pemeluk agama lain, sehingga membawa stabilitas di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, ia memiliki visi dan misi. Dari usia muda, Sultan Muhammad Alif Al-Fatih bercita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel, sebuah wilayah strategis di Asia dan Eropa. Tekad dan disiplinnya, kesungguhan dalam mencapai tujuan ini terlihat dari kekuatan dan usaha yang luar biasa. Dalam penaklukan Konstantinopel, saat itu kota itu dijaga dengan benteng yang sangat kuat, yang dianggap pada zaman itu tidak bisa ditembus. Namun strategi beliau dalam menghancurkan benteng tersebut yaitu menggunakan meriam raksasa yang mampu menghancurkan dinding benteng. Dan dia juga mengangkat kapalnya melalui daratan untuk menyerang dari sisi yang tidak terduga. Pengupungan dan serangan. Pengupungan dilakukan selama 53 hari hingga akhirnya Konstantinopel jatuh. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih ini yaitu keberanian dan keyakinannya, percaya diri pada visi yang jelas, inovasi dan kecerdikannya, merupakan strategi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Keteguhan dan sabar, tidak mudah menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran ini untuk kepada siswa. Setelah mempelajari model ini, peserta didik diharapkan mampu memahami sejarah dan latar belakang kehidupan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih. Yang kedua yaitu menjelaskan peran suatu Sultan Muhammad Alif Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel, mengidentifikasi strategi faktor keberhasilan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih, dan juga mengambil nilai-nilai yang bisa diteladani dari kepemimpinan dan keberanian Sultan Muhammad Alif Al-Fatih ini. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran ini yaitu dengan diskusi kelompok, membahas strategi yang digunakan oleh Sultan Muhammad Alif Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Tugas individunya yaitu menulis esai
secara singkat tentang nilai-nilai yang bisa diambil dari kepemimpinan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih. Analisis kasusnya itu menganalisis peran teknologi dalam keberhasilan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih, khususnya penggunaan meriam raksasa. Evaluasinya yaitu siswa dapat menjelaskan ulang secara singkat tentang sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih dari kecil hingga bisa menaklukkan Konstantinopel. Mungkin sekian untuk materi yang kedua, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih yang memerintah dari 1444 hingga 1446 dan kemudian dari 1451 hingga 1481. Adalah salah satu pemimpin yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Ia dikenal karena keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 yang menandai akhir kekaisaran Bani Zatum dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di Eropa. Ciri-ciri kepemimpinan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih yaitu memiliki visi untuk memperluas wilayah kekuasaan otonom dan mengubah Istanbul menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan. Inovasi militer. Ia menggunakan teknologi baru seperti meriam besar untuk mengepung dan menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya dianggap tidak tembus pada zaman itu. Yang ketiga yaitu diplomasi. Selain kekuatan militer, Sultan Muhammad Alif Al-Fatih juga mengandalkan diplomasi untuk mengelola hubungan dengan negara lain termasuk Eropa. Yang keempat, reformasi administratif. Ia melakukan reformasi dalam pemerintahan, mengatur sistem administrasi, dan memperkenalkan kebijakan yang mendukung toleransi beragama. Yang kelima, pendidikan dan kebudayaan. Sultan Muhammad Alif Al-Fatih juga berinisiatif dalam pendidikan dan seni, menjadikan Istanbul sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kepemimpinan Sultan Muhammad Alif Al-Fatih ini tidak hanya ditandai oleh prestasi militer, tetapi juga oleh dedikasi terhadap pembangunan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Dan cerita Sultan Muhammad Alif Al-Fatih ini tidak lepas dari seorang guru yang mendidik dia hingga saat dewasa. Karena peran seorang guru itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Alif Al-Fatih ini, waktu dia kecil, dia disuruh maju ke depan dan secara langsung dipukul oleh gurunya. Tetapi dia tidak marah, tidak seperti murid-murid zaman sekarang yang tidak dipukul saja oleh gurunya, tetapi melaporkannya kepada polisi dan didenda. Tapi walaupun Sultan Muhammad Alif Al-Fatih ini bapaknya memiliki kekuasaan, tetapi dia tidak seperti itu. Lalu setelah berjalannya waktu yang lama, dia kembali kepada gurunya dan bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau memukulku, sedangkan aku tidak memiliki salah apapun?" Lalu gurunya menjawab, "Begitulah orang yang terzolimi akan selalu mengingat apa yang diterimanya, tetapi orang yang menzolimi akan lupa." Dan kemudian itulah yang diterapkan sampai saat ia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Mungkin itu saja modul-modul pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.